Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Alfai. Oke, kembali kepada modul selanjutnya, yaitu adalah modul 7, yaitu tentang rekursi dan linked list di bahasa pemrograman C. Apa sih rekursi itu? Jadi rekursi itu seperti sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, disebut sebuah fungsi rekursi. Fungsi rekursi akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentunya di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa. Oke, dan rekursi itu seperti fungsi yang sangat bisa memanggil ya, yang sangat berguna untuk memecahkan sebuah kasus ya, ketika kita dalam membuat sebuah pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Contohnya itu seperti ini. Ini contoh pertama dari bagaimana caranya uh, kita menggunakan fungsi rekursi dalam pemrograman ini. Itu contohnya ya, untuk program 1. Saja langsung. Di sini adalah perhitungan melalui fungsi rekursif yang mencari bilangan bulat positif. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasi ya sebagai integer dan mendeklarasi fungsi. Ya, ini adalah fungsi rekursi. Jadi sebelum kita membuat fungsi rekursi, kita harus membuat deklarasi fungsi yang di dalam void. Kalau kita ingin membuat fungsi rekursi sebagai global variable, kita bisa declare di luar dari main void ini ya. Jadi sesuai dengan sini, sesuai dengan fungsinya in factorial in k, dan deklarasinya di dalam void main in factorial in k. Dan untuk memanggilnya adalah ketika kita memasukkan sebarang bilangan positif m masuk ke dalam integer m yang sudah kita deklarasikan, dan melalui perhitungan ini ya, m faktorial m, otomatis fungsi ini akan memasukkan nilai m tersebut ke dalam fungsi, dan ini adalah bagaimana data yang sudah kita type tadi masuk ke dalam fungsi seperti itu. Dan ketika masuk ke dalam fungsi, otomatis proses programnya akan melaju di sini. Contohnya, masukkan sebarangan bilang positif, contohnya 20. Melalui perhitungan rekursif, 20 tidak sama dengan 21. Seperti itu. Perhatikan bahwa fungsi faktorial memanggil dirinya. Inilah hasilnya. Apa yang terjadi di dalam sini, inilah hasilnya. 20 tidak sama dengan minus 21 dan bla 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 bla. Seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke contoh berikutnya, program 2 ya. Langsung saja ke kita copy. Ini adalah program kecil untuk mencari bilangan positif dalam menggunakan perhitungan rekursif dan menjadi Fibonacci. Kita kopas, kita delete. Jalankan. Mari kita baca sama-sama. Masukkan bilangan positif m masuk ke dalam integer m, dan Fibonacci ini sudah kita deklarasikan fungsinya, dan ini adalah fungsinya Fibonacci ini. Jadi ketika kita memasukkan m bilangan bulat, otomatis Fibonacci-nya itu akan masuk ke dalam fungsi inka. Ketika kita menaruh m ini, menginput data ini sama dengan 1 atau 2, maka di sini ada program if else-nya. Ketika m ini retrieve ke fungsi Fibonacci masuk ke k, ketika kita menginput
M-nya ini 3, otomatis evaluasi ini akan berjalan, akan memproses, menseleksi inputan data itu. Ketika kita menaruh inputan yang lebih besar dari 2, jadi inilah yang akan muncul. Rumus inilah yang akan muncul dan kembali ke return field. Apa sebaliknya, kalau lebih dari 1, maka yang muncul apa yang kita ketik, inputan tadi. Contoh sebagai berikut. Contohnya, masukkan sebarang bilangan bulat, misalnya lebih dari, misalnya 20. Maka melalui perhitungan bilangan ke-20 dari Fibonacci adalah 50765. Apa yang terjadi kalau kita menaruh M-nya itu lebih kurang dari 2, misalnya saya menaruh 1. Kalau melalui perhitungan regresi bilangan ke-1 dari Fibonacci adalah 1, masuk ke else, jadi ke return field. Return field berarti value ini akan muncul seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu void Hanoi incerin B. Ini adalah program menggunakan fungsi untuk memindahkan 1, 2, 3, 4 menara Hanoi dari tiang satu ke tiang lain dengan menggunakan fungsi rekursi. Contohnya ya, sesuai yang kita ketahui, kita sudah mendeklarasikan masukkan jumlah cakram yang ingin dipindahkan. Ya, di sini kan kita mendeklarasinya void Hanoi ya, in N A B C, in A X Y Z. Jadi apa sih yang dimasukkan di sini? Jadi apapun yang ini adalah contoh deklarasi yang sangat simpel ya teman-teman. Di sini char A B C. Z. Sama juga kita bisa membongkar N A B C, X Y Z. Program sudah ada, berarti kita lihat di sini. Daripada kita merubah semuanya, tambah lagi. Oke, bagaimana program ini berjalan ya, ketika ini kan inputannya cuma 1, jadi masuk ke sini M, dan sedangkan X, Y, Z ini sudah diwakili inputannya dengan string 1, 2, dan 3. Ya, ketika kita setelah menginput data sebagai integer, dan setelah itu akan masuk ke fungsi Hanoi, dan di sini akan dilakukan seleksi. Ketika M-nya ini M ini masuk ke N sebagai integer N,
maka ada proses if else. Ketika n misalnya menaruhkan 1, apa yang terjadi? Di sini akan muncul if n misalnya n mungkin lebih, saya menaruhnya lebih besar dari 1, berarti else, fungsi else ini akan berjalan seperti ini. Coba cakra misalnya 1 saja, maka pindahkan cakra paling atas dan yang 1 ke yang C, hanya itu. Yang 1 ke yang C, ini itu yang akan muncul. Bagaimana saya menaruh ini lebih dari 1, 3, maka penguraman yang di else inilah yang muncul. Looping n dikurang 1, 1 n kurang 1 xyz di sini yang ditukar-tukar. Lalu fungsi n kurang 1 xyz, misalnya ini 1 berapa, xyz ini berapa, seperti itu. Dan muncul, maka keluarlah out ini seperti ini. Oke, lanjut ke contoh berikutnya adalah, tadi udah tahu kan bagaimana caranya menggunakan rekursi fungsi, dan ini adalah contoh program menggunakan bagaimana caranya kita menggunakan linked list. Ini adalah contoh sebuah pemrograman sederhana menggunakan linear linked list. Ya, jadi ini adalah sebuah mengalokasikan bagaimana caranya kita untuk menempatkan sesuatu itu ke dalam pengalokasian memori. Oke, langsung saja contohnya. Contohnya kita copy. Oke, jadi di dalam pemrograman ini kita menggunakan structure ya, soalnya ini ada beberapa buah data yang menggunakan array ya, dan untuk menggunakan linear linked list ya, untuk menaruhkan linknya itu, linked list itu harus deklarasikan dulu structure simple next simple, baru ke simple. Jadi di dalam void main kita udah istilahnya ada ya, sudah mendeklarasikan ya simpleku, simpleku, simple 3, 4, dan temporary. Temporary adalah temporary ya, penyimpanan untuk sementara. Jadi simple 1, 2, 3, jadi simpleku malloc ini adalah caranya kita untuk mengalokasikan simple 1, 2, dan 3 itu dalam sebuah memori, address memori, dan isi data masing-masing. Oleh sebab itu kita menggunakan nama ya, menggunakan structure karena ini. Jadi simple 1 nama Amin, jadi mengkopikan nama yang ada di sini, char namanya itu Amin, Budi dan Citra memasukkan data ya, dan lanjut ke simple nilai 90, nilainya 90. Yang menggunakan next simple tadi, structure next simple, mengalokasikan kondisi nilai 90, 20, dan 100. Jadi Amin 90, Budi 20, nilai Citra 100. So ke simple next simple mana 00 dan akhirnya kosong. Dan ini adalah sambungkan di masing-masing ya. Simpul 1 adalah next simple sama dengan simpul 2. Dan simpul 2 berikutnya next simpulnya lagi sama dengan simpul 3. Dan simpul 3 selanjutnya lagi nilai kosong. Tampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Nah, ini adalah caranya bagaimana kita menggunakan untuk mengambil hasilnya satu persatu. Temporary simple sama dengan 1. Kemudian tem nama, tem nilai yang sudah kita masukkan tadi. Ya, teman-teman, tem next satu simple ini, tem temporary next simple ya, itu. Dan ini adalah cara looping untuk menemukan simpul 1.